Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Nasrul Arifin, MHI, selaku dosen pengampu mata kuliah studi keislaman, dan juga kepada teman-teman kelas PAI 1F yang berbahagia. Dalam video kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang karakteristik dan prinsip-prinsip ajaran Islam. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi pembahasan, saya terlebih dahulu akan membacakan nama-nama kelompok dari kelompok 2. Yang pertama, Aulia Nur Afifah dengan nomor NIM 1262012010044. Dan yang kedua, Ikhwan Saifuddin dengan nomor NIM 1262012032004. Dan yang ketiga, saya sendiri Mu'alfi Farul Fanani dengan nomor NIM 1262012021168. Dan yang terakhir, Zulfan Rozaki dengan nomor NIM 1262012035352. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi pembahasan. Jadi pada materi yang kami bawakan ini, kami mengambil 4 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian Islam dan ajaran Islam. Yang kedua, karakteristik ajaran Islam. Yang ketiga, karakteristik Islam dalam bidang ilmu dan kebudayaan. Dan yang terakhir yaitu prinsip-prinsip ajaran Islam. Langsung saja ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengertian Islam. Islam sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu berasal dari kata aslama yuslimu islaman yang berarti keselamatan. Dan menurut istilah, Islam sendiri mempunyai arti mengacu kepada agama yang bersumber pada wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karakteristik ajaran Islam ada 9, yaitu 1. Bidang akidah. Keyakinan dalam hati bahwa Allah adalah Tuhan yang wajib disembah. Ucapan dengan lisan kalimat syahadat dan perbuatan dilakukan dengan amal yang soleh. 2. Bidang agama. Mengakui adanya pluralisme, aturan Tuhan yang tak akan pernah berubah, dan juga mengakui universalisme, mengajarkan kepada Tuhan dan hari akhir, menyuruh berbuat baik dan mengajak kebaikan, toleran, pemaaf, dan saling menghargai. 3. Bidang ibadah. Untuk mendekatkan diri kepada Allah yang utama, yaitu dengan sholat 5 waktu. Bidang ini menjelaskan tentang sholat 5 waktu dan tata ibadahnya, ketentuan haji, dan tata caranya. 4. Bidang pendidikan. Islam mewajibkan untuk setiap orang harus mengenyam pendidikan, karena di dalamnya sudah disusun dengan adanya tujuan pendidikan, kurikulum guru, metode, dan saran. 5. Bidang sosial. Saling tolong-menolong antar sesama, setia kawan, derajat, tenggang rasa, dan kebersamaan. 6. Bidang ekonomi. Mengajarkan sesuatu di dunia untuk hidup di akhirat kelak, yaitu dengan mencari nafkah, berzakat, sedekah, dan infak. 7. Bidang kesehatan. Dengan prinsip al-waqiyah khairimin al-laj, kebersihan lahir batin, kebersihan lingkungan, kebersihan diri dan jiwa, kebersihan makanan dan minuman. 8. Bidang politik. Islam mengatur bidang politik ini salah satunya di Al-Quran surat An-Nisa ayat 156. 9. Bidang pekerjaan. Islam menitik beratkan kepada pekerjaan yang halal dan baik, yang terarah kepada pengabdian untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik Islam di bidang ilmu dan kebudayaan. Ajaran Islam dan kebudayaan bersifat terbuka atau akomodatif untuk menerima suatu hal dari luar, tetapi Islam juga harus selektif atau menyesuaikan dengan ajaran Islam agar tidak menyimpang. Ajaran Islam dan ilmu bersifat mewajibkan, karena orang yang menuntut ilmu sama dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip ajaran Islam. Yang pertama ada prinsip tauhid dan monoteisme, yaitu meyakini keesaan Allah dan meyakini bahwa Allah itu adalah satu-satunya zat yang menciptakan langit dan bumi, pemberi rezeki, penjaga kehidupan, pengatur alam semesta, dan lainnya yang terdapat dalam Asmaul Husna. Yang kedua yakni prinsip peribadatan yang indah, dinamis, dan natural. Karena Islam tidak mencampuri peribadatan yang lain, karena itu memiliki sifat toleransi yang tinggi. Ibadah dalam Islam meliputi taharah, salat, zakat, shaum, haji, kurban, akikah, nazar, dan kifarat. Yang ketiga yakni prinsip muamalat.
yaitu suatu hubungan antara dua pihak atau lebih yang melakukan sebuah transaksi. Yang keempat yaitu prinsip penggunaan akal. Akal merupakan hujjah dari Allah Subhanahu wa taala yang itu menjadi perbedaan antara manusia dan hewan. Karena dengan akal itu adalah keistimewaan yang dimiliki oleh manusia. Prinsip yang nomor 5 yakni prinsip akhlak, yaitu suatu tingkah laku manusia yang bernilai baik atau bernilai buruk. Yang keenam ada prinsip kebersihan lahir dan batin. Ada hadis yaitu kebersihan sebagian dari iman. Karena itulah Islam penting untuk menjunjung tingginya kebersihan yang nantinya akan membawa kesehatan bagi dirinya sendiri. Yang ketujuh ada prinsip Islam sebagai software, yaitu sebagai wahyu yang dipandang bernilai Al-Quran yang memberikan pemahaman yang begitu luas. Yang kedelapan ada prinsip persaudaraan atau ukhuwah, yang saling berhubungan dengan satu sama lain dalam suatu perkumpulan. Yang kesembilan yaitu prinsip bermasyarakat, yaitu masyarakat itu adalah perkumpulan dari berbagai individu yang nantinya akan membutuhkan satu sama lain demi mewujudkan hal yang terbaik untuk dirinya atau diri mereka. Yang ke-10 yaitu prinsip membela kebenaran. Al-Quran dalam memutuskan suatu perkara dengan landasan yang terdapat pada Al-Quran dan hadis dengan sifat yang seadil-adilnya dan tanpa membeda-bedakan. Jadi dalam Al-Quran itu ada hukuman bagi orang yang melanggarnya dengan seadil-adilnya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfan Rosaki, absen 44, nomor NIM 12620135352. Di sini saya akan meneruskan yang telah dibacakan di atas. Yang ke-11 yaitu prinsip keberlanjutan tak putus asa. Ini yang menjadi prinsip dasar umat Islam yang mendasar untuk kesejahteraan umat Islam yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Yang ke-12 prinsip tawakal, berserah diri akan mengantarkan kepada keberuntungan baginya sesuai ikhtiar saatnya untuk berserah diri agar memperoleh hasil yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan kesimpulannya yaitu pengertian Islam. Islam berasal dari bahasa Arab dari kata aslama yuslimu islama yang berarti keselamatan. Menurut Islam yaitu mengacu kepada agama yang bersumber pada wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karakteristik ajaran Islam. Ada beberapa bidang yaitu bidang akidah, bidang agama, bidang ibadah, bidang pendidikan, bidang sosial, bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang politik, dan bidang pekerjaan. Dan selanjutnya karakteristik dalam ilmu dan budaya. Ajaran Islam dan kebudayaan bersifat terbuka akomodatif untuk menerima suatu hal dari luar. Dengan selektif, ajaran Islam dan ilmu bersifat mewajibkan karena orang yang menuntut ilmu sama dengan jihad di jalan Allah. Prinsip ajaran Islam. Ada beberapa prinsip yaitu prinsip tauhid, prinsip peribadatan, prinsip muamalat, prinsip penggunaan akal, prinsip akhlak, prinsip kebersihan lahir batin, prinsip Al-Quran sebagai software, prinsip persaudaraan, prinsip bermasyarakat, prinsip membela kebenaran, prinsip keberlanjutan, dan prinsip tawakal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja dari kami. Untuk sesi tanya jawab akan kita sambung di grup WA. Sekian dari kami. Saya mewakili kelompok 2 memohon maaf kepada teman-teman semuanya apabila ada kesalahan kami dalam bertutur kata. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.